Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di channel YouTube Jaya Inspirasi. Bila saudara merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, silakan di-like, share, dan di-subscribe sebagai bentuk dukungan saudara kepada kami. Renungan firman Tuhan pada hari ini, dampak relasi dengan Tuhan bagian kedua. Diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat kejadian ini, maka seakan-akan Yesus mengkontraskan antara Maria yang duduk diam di dekat kakinya, bersekutu dan mendengarkan perkataannya. Berbeda dengan Marta yang sibuk melayani. Pelayanan yang seharusnya membawa sukacita akhirnya membuat Marta menjadi uring-uringan. Dalam puncak kejengkelannya, Marta berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Dari perkataan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa Marta yang pertama komplain kepada Tuhan Yesus. Ia mengeluh, ia menyalahkan, ia menuduh, ia merasa diri benar. Yang kedua, Marta iri kepada saudaranya Maria karena sepertinya Tuhan Yesus lebih memperhatikan Maria dibandingkan dengan dirinya. Dan yang ketiga, Marta menempatkan dirinya lebih superior atau tinggi dibandingkan dengan Maria, sehingga ia ingin Maria yang membantu dia. Pekerjaan pelayanan Marta ini tidaklah salah. Apa yang salah yaitu motivasi yang ada di dalam diri Marta. Dia merasa diri paling benar. Dia memiliki motivasi yang salah di dalam melayani Tuhan pada saat itu. Mengapa semuanya ini terjadi? Penyebabnya bukan karena dia terlalu aktif dalam pelayanan, tetapi karena dia mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Dalam kejadian ini, kita dapat belajar bahwa kalau kita tidak menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka akibatnya akan muncul celah, sehingga pekerjaan iblis dapat mempengaruhi kestabilan emosi kita, merusak hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dan menurunkan kewaspadaan kita terhadap serangan si jahat. Nah, persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus membuat Maria dipenuhi oleh damai sejahtera, sehingga ia tidak menginginkan yang lain kecuali pribadi Tuhan Yesus sendiri. Maria pun tidak sakit hati ketika Marta mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan tentang dirinya. Dia pun mendapat pembelaan dari Tuhan Yesus waktu Yesus mengatakan, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Pepatah mengatakan bahwa ada banyak hal yang baik dalam hidup ini, tetapi jika hal yang baik itu menghalangi kita untuk mendapatkan hal yang terbaik, maka hal yang baik itu tidak baik. Yang terbaik telah dipilih oleh Maria, yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan hasil persekutuan itu adalah pengenalan akan pribadi Tuhan. Hal inilah yang tidak akan hilang daripada Maria. Orang tidak akan dapat mengambilnya dan menirunya, sehingga dikatakan yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi jika saudara mengalami gangguan dalam hubungan saudara dengan saudara seiman, mungkin mereka itu menjengkelkan, tidak melayani dengan sungguh-sungguh, masih main-main, cepatlah perkuat persekutuan saudara dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera surgawi yang melampaui segala akal akan memelihara dan menguasai hati dan pikiran kita. Kita akan tetap tenang dan mampu melihat segala sesuatu dalam perspektif Tuhan. Rasul Paulus pernah mengalami hal yang serupa pada waktu ia mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa,
Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Hal ini luar biasa. Di tengah-tengah banyaknya pelayanan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya, Rasul Paulus tetap bersikap tenang. Persekutuannya dengan Tuhan membuat dirinya yang pertama mampu melihat segala sesuatu secara positif. Perhatikan ayat 18. Di sana dikatakan, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Yang kedua, Paulus tetap bersuka cita. Ayat 18, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Paulus tidak bermasalah dengan orang-orang yang menjengkelkannya, orang-orang yang main-main dalam pelayanannya, orang-orang yang tidak serius dalam mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus tetap fokus dan beriman. Ayat 19 mengatakan, aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, persekutuan atau doa pribadi yang kuat kepada Tuhan akan menjadikan kita orang yang tidak gampang labil secara emosi, sehingga kita tidak mudah terjebak dengan kejengkelan-kejengkelan terhadap orang-orang yang melayani Tuhan dengan tidak benar. Kita tidak gampang marah, kita tidak gampang emosi, dan kita tidak gampang merasa diri paling benar. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa secara pribadi kepadanya? Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.